Worldwide closed down travel. Closed down industry. Closed down businesses. Closed down public gatherings. Closed down schools. Closed down economy. Europe airports closing down, Australia and Singapore applying 14-day lockdown to all incomers. The world is in lockdown, and we have not even hit the peak yet. Truly, this is a disruption of biblical proportions. Kita harus mendownload, kita harus memasukkan pikiran yang di atas, pikiran Kristus ini, pikiran surgawi, yaitu pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini ibarat telur-telur pikiran yang luar biasa ini. Masukkan yuk, rami di dalam otakmu. Maka saudaraku yang kekasih, hal-hal yang extraordinary, hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang wow, itu yang akan diproduksi dari hidupmu. Negara Indonesia sedang diuji dengan mewabahnya virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Smile, katakan smile. Coba beri smile, beri senyum kiri kanan saudara, smile. Ya, ini rahasianya saudara. If you want to see miracles in life every day, apabila kamu ingin melihat mujizat dalam hidupmu setiap hari, smile please, berikan senyuman, ya kan? Nah saudara-saudaraku yang kekasih, setiap kita perlu mujizat, betul tidak? Mujizat adalah perbuatan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan Tuhan yang supranatural. Ya, mujizat adalah perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang bahkan tidak masuk akal, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah mujizat. Kita perlu mujizat setiap hari. Kenapa saudara? Karena Ibrani 12 dimulai ayat 26 dikatakan bahwa segala sesuatu sedang digoncangkan. Langit, bumi, bahkan segala yang bisa digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Dan perubahan-perubahan sedang terjadi saudaraku. Perubahan-perubahan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi juga perubahan-perubahan yang membawa begitu banyak kesusahan dalam hidup manusia. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa di mana ada banyak masalah yang luar biasa, great stress. Tekanan yang hebat sekali sedang dialami di masa kita hari-hari ini. Ada banyak kesukaran, kesulitan yang gak bisa diatasi, yang gak bisa ditangani, yang gak bisa dihandle oleh manusia, yang tidak bisa disolve oleh manusia. Itu sedang dihadapi hari-hari ini. Itulah sebabnya kita perlu apa? Mujizat. Setiap hari ini terjadi di sekitar kita. Ada bencana, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, kemelaratan, ada berbagai macam virus. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. Ada teroris attack, ada serangan-serangan teroris, ada pembunuhan di mana-mana, ada human trafficking. Ada begitu banyak kondisi-kondisi penderitaan yang begitu menyakitkan. Ini sedang terjadi di dunia kita hari ini. Itulah sebabnya kita perlu apa? Mujizat. Saudara perlu mujizat? Supaya saudara mengalami mujizat, maka ada satu formula yang harus kita miliki dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat menentukan sekali bagaimana kita dapat mengalami dan melihat mujizat. Bahkan kita dapat perform miracles. Kita dapat menyatakan mujizat-mujizat Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Kalau kita punya satu hal ini, yaitu yang saya sebut supernatural mind. Atau pikiran yang supernatural. Banyak orang yang berlomba-lomba menjaga daya tahan tubuh agar tetap stabil. Mulai dengan mengkonsumsi multivitamin, suplemen dengan tujuan untuk menaikkan imunitas tubuh
agar tidak mudah diserang oleh virus apapun. Namun, perlu Anda ketahui bahwa sistem imunitas tubuh manusia itu selalu berubah-ubah setiap waktu. Dan tahukah Anda, faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya imunitas dan antibodi manusia adalah pikiran Anda sendiri. Kata super berarti di atas. Kata super berarti yang jauh melebihi, yang jauh melampaui, yang mengatasi. Jadi supernatural mind berarti cara berpikir yang di atas, yang melebihi yang natural, yang lebih hebat dari yang natural, yang lebih canggih dari yang natural. Itulah supernatural mind. Cara berpikir atau pikiran yang supernatural. Supernatural mind itu saya sebut the law of extraordinary. Kalau saudara mau mengalami hal-hal yang extraordinary, saudara mau mengalami hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang outstanding, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang wow dalam hidup ini, maka rahasianya adalah apa, saudara? Miliki apa? Supernatural mind. Pikiran yang super dari yang natural. Ketika saudara kita memiliki supernatural mind, maka saudaraku kita akan mengalami hal-hal yang extraordinary. Hal-hal yang tidak biasa. Hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang ajaib. Haleluya. Dan tahu ke saudara bahwa Tuhan mau lakukan hal-hal ini buat kita. Tuhan mau lakukan hal ini buat saudara. Tuhan mau lakukan hal ini buat kesehatanmu, buat keuanganmu, buat pekerjaanmu, buat bisnismu. Hal ini Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang extraordinary. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Tetapi saudaraku, ada hal yang harus kita miliki untuk membuat itu terjadi. Yaitu supernatural mind. Pikiran yang super dari yang natural. Puji Tuhan, saudaraku. Anda mau lihat hal yang extraordinary? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi gambaran ini. Bahwa pikiran yang natural saja sudah hebat. Pikiran manusia yang biasa saja sebetulnya udah dahsyat. Sudah membuat kita bilang, wow, hebat sekali, canggih sekali. Padahal itu baru produk daripada cara berpikir manusia yang natural. Belum yang supernatural, baru yang natural. Baru yang natural aja udah canggih. Membuat kita, wow. Jeff Jarvis mencatat begini, saudaraku. Mereka memandang dunia ini, mereka ini siapa? Ada beberapa nama yang disebut di sini. Mark Zuckerberg. Wah, Zuckerberg ini memang nama orang asing agak sulit disebut. Ya, semoga kalau Mark dengar YouTube ini dia nggak tersinggung, saudaraku ya. Yang pasti dia ini adalah pendiri, owner daripada Facebook. Siapa yang punya akun Facebook? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Hari gini Pak Pendeta, masa nggak ada sih aku punya akun Facebook? Kuno banget Pak Pendeta. Ya, semua kita punya akun Facebook, luar biasa ya. Facebook, face wajah, buku, buku. Jadi buku wajah kita. Wah, luar biasa, semua orang pingin mukanya, wajahnya dibaca sama orang di seluruh dunia, saudaraku. Melalui Facebook kita bisa dikenal, bisa berkomunikasi orang di seluruh planet ini. Ya, ada Jeff Bezos, pendiri dari Amazon yang jualan buku-buku online. Ini buat mereka kaya raya, saudara-saudara ya. Mereka masuk dalam daftar orang-orang kaya di dunia. Jimmy Wales salah satu dari pendiri Wikipedia dan masih banyak lagi. Mereka ini dikatakan begini, adalah orang-orang yang memandang dunia dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan cara pandang kita dan membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal.
Karena mereka, saudaraku, punya cara berpikir yang berbeda, maka saudara mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang saudaraku tidak cocok sama peraturan-peraturan lama, bahkan industri lama. Dan karena cara berpikir mereka yang berbeda, cara-cara baru yang mereka gunakan, maka saudara mereka menghancur lebutkan industri lama. Mereka hancurkan sistem-sistem yang lama, saudaraku. Peraturan-peraturan yang lama. Tradisi status quo dirombak habis. Ini hasil dari apa? Cara berpikir loh. Cara berpikir manusia itu dahsyat. Bisa menentukan sesuatu terjadi. Dan kita harus setuju bahwa peradaban hari ini, semua kemajuan hari ini itu terjadi karena cara berpikir manusia yang canggih, yang berkembang. Dari hari penciptaan manusia oleh Allah dimulai di Taman Eden. Hingga hari ini cara berpikir manusia berkembang. Hari ini saudara-saudara, peradaban kita disebut peradaban industri 4.0, 4.0. Ya. Sebuah peradaban yang lebih canggih lagi. Lebih hebat lagi, teknologinya lebih dahsyat. Ya. Kecerdasan mesin buatan yang mulai menggantikan tenaga kerja manusia. Mesin-mesin yang cerdas sudah mulai ada di mana-mana, sudah mulai jadi pekerja di mana-mana. Smartphone yang semakin canggih, komputer yang dulunya besar, semakin lama semakin kecil. Dan komputer itu ada di genggaman tangan kita. Begitu kecil sekali. Kecanggihan smartphone. Fitur-fiturnya akan semakin ditambahkan. Sehingga dunia ada dalam genggaman tangan kita. Apapun yang bisa kita kerjakan di dunia ini. Semuanya ada di tangan kita. Itulah produk dari cara berpikir manusia. Produk teknologi transportasi membuat kehidupan ini jauh lebih cepat. Akhir Desember kemarin saya bersama istri ada di China. Kami menempuh perjalanan dari Guangzhou ke satu kota, saya lupa nama kota itu, tapi jaraknya kurang lebih Jakarta, Bandung. Saya baru naik kereta, keretanya langsung jalan. Tapi gak berasa goyang kiri, goyang kanan. Smooth. Saya asik ngambil gambar, saya lihat kok ini kayaknya keretanya gak cepet ya. Karena di luarnya tidak lari dengan cepat. Tetapi seperti lari biasa saja. Jadi saya pikir, ini rasaku dan pikirku. Keretanya itu tidak secepat yang dikatakan kereta tercepat di dunia. The faster train in the world. Ternyata saudaraku kita baru bercerita sebentar, tengok kanan, tengok kiri saudara. Keretanya udah nyampe. Saya bingung, loh kok udah nyampe? Kita harus turun. Lah kamu sudah turun? Cepat sekali. Wow, cepatnya minta ampun. Wow, cepatnya minta ampun. Kita sudah tiba di Xingyan. Jaraknya dari Guangzhou ke sini 100 km lebih, nggak berasa. Hanya beberapa menit kita udah nyampe. Saya bingung, loh kok bisa udah nyampe dengan waktu yang begitu singkat sekali. Ini saudaraku contoh dari kecanggihan cara berpikir manusia yang natural. Yang natural aja udah hebat, udah canggih. Ya. Segala sesuatu dalam hidup ini kayaknya bisa diatur oleh Internet of Things. Semuanya saudaraku udah internet. Powerful sekali saudara. Ini adalah produk dari cara berpikir
manusia loh. Kalau cara berpikir natural udah canggih, udah buat kita takjub, tercengang-cengang, bengong, begitu. Apalagi kalau kita beroperasi dengan cara berpikir yang supernatural. Tanda dan mujizat menyertai hidupmu, membuat orang wow. Nah ini yang kita pingin nih saudara. Kita perform miracles yang extraordinary, yang gak biasa. Gimana caranya saudara? Kita harus punya supernatural mind, pikiran supernatural. Pikiran supernatural yang saya maksudkan bukanlah pikiran mistis atau sekedar orang yang menghayal tinggi atau orang yang saudaraku berpikir yang tidak masuk akal. Tetapi saudara, cara berpikir supernatural yang saya maksudkan adalah pikiran yang di atas. Pikiran surgawi, pikiran Kristus. Haleluya. Kalau kita punya pikiran seperti ini saudara, maka saudara-saudara dari hidup kita ada banyak hal yang extraordinary terjadi. Siap-siap, saudara pingin itu? Nah inilah jenis pikiran supernatural. Ini pikiran yang berkualitas. Pikiran yang berkualitas tinggi. Pikiran yang melampaui yang natural. Mari kita baca bersama di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 bersama-sama. Haleluya, smile sebentar. Kita baca bersama 2, 3 dengan keras. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Haleluya. Inilah saudaraku supernatural mind. Pikiran yang supernatural. Pikiran surgawi. Pikiran Kristus. Sumber dari hal yang extraordinary. Oh, saudara mau hal yang hebat, yang ajaib, mujizat dalam hidup saudara. Maka rahasianya adalah saudaraku, milikilah pikiran jenis ini. Ini yang harus kita pikirkan. Ketika kita memiliki pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka saudaraku kita akan memproduksi hal-hal yang luar biasa dari hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda dan pribadi yang membuat perbedaan. Saudara mau? Yes. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ibaratkan buah pikiran itu seperti telur, katakan telur. Nah saudaraku, di gambar ini saudara ada telur yang dierami oleh seekor induk ayam. Kalau yang dierami itu telur ayam, netasnya ayam atau bebek? Ayam atau ular? Ayam. Kalau yang dierami telur bebek, netasnya telur apa? Netasnya ayam atau bebek? Bebek. Tidak mungkin saudaraku makhluk yang lain. Kalau itu misalnya telur ular, nggak mungkin yang muncul, yang keluar, yang netes bebek. Kalau itu telur ular, maka nanti yang keluar apa? Ular. Ya, ada banyak telur di dunia ini. Ada telur anaconda, ada telur penyu, ada telur buaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bayangkan buah pikiran kita seperti sebuah telur. Inkubatornya, tempat dia dierami itu namanya inkubator. Ya. Adalah otak kita. Otak kita adalah inkubator. Buah pikirannya adalah telurnya. Katakan, otakku adalah inkubator. Buah pikiranku adalah telurnya. Nah perhatikan tadi,
Kalau yang dirami telur ayam, nanti saatnya netas ayam bukan? Kalau yang dirami telur buaya, saatnya keluar buaya. Oke. Bayangkan telur-telur dalam pikiran saudara. Nah, telur itu bernama kelimpahan. Berarti saat netasnya apa? Yes. Telur itu namanya hidup yang baik dan sehat. Saatnya netas? Yes. Tapi kalau telurnya tulisannya bangkrut, maka satu hari saat dinetas apa? Bangkrut hidupnya. Kalau yang tertulis telurnya kanker, maka satu hari netasnya apa? Kanker orangnya. Saya harap saudara nangkap ilustrasi ini. Ini penting untuk kita pahami. Sebab itu jangan pernah izinkan ada telur-telur busuk, ada telur-telur buruk, telur-telur jahat. Itu ada di otakmu. Nah, saudara-saudara, ada sebuah paham atau bisa disebut sebuah teori atau pandangan dari New Age, zaman baru, gerakan zaman baru, yaitu the law of attraction, hukum tarikan. Saya tidak bilang bahwa ini hukum atau teori ini atau paham ini alkitabiah. Ya, saya nggak bilang ini alkitabiah. Tetapi ada juga kebenaran dari paham ini. Paham ini bilang begini. Ada kekuatan dalam pikiran manusia untuk menghasilkan atau mewujudkan apapun yang dia pikirkan. Betul? Ya, bisa begitu. Pikiran dominan seseorang bisa membuat apa yang dipikirkan terus menerus terwujud. Sebab ketika dia berpikir terus-menerus akan satu hal, maka pikirannya itu punya gelombang, ya, frekuensinya. Dan frekuensi daripada pikiran ini menarik dukungan dari alam semesta. Alam semesta akan membantu orang tersebut mewujudkan apa yang dia pikirkan. Ini menurut paham itu. Saya nggak bilang ini menurut Alkitab, ya. Nah, jadi kalau orang itu yang ada di pikiran dominannya adalah sakit, sebentar-sebentar yang dia pikir adalah sakit, maka saudara-saudara, pikiran dominan itu akan menarik juga dukungan dari alam semesta yang membuat orang itu apa? Sakit. Kalau yang dia pikirkan mengenai hidup yang baik dan sehat, itu yang terus dia pikirkan, maka saudaraku, alam semesta juga akan membuat orang itu sehat. Saya nggak mengerti maksud daripada paham atau teori itu dengan alam semesta. Ada yang menyebut yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu membuat pikiran itu terwujud. Nah, yang nggak kelihatan itu saya nggak tahu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kebenaran juga dari konsep ini, saudara. Ya, kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kesimpulannya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Sebab sebetulnya yang kelihatan semua ini, benda produk apapun yang kelihatan, itu semua produk tentu dari pikiran manusia, bukan? Semua sikap, perilaku, tindakan, perbuatan kita banyak ditentukan oleh cara berpikir kita. Cara saudara menangani keluarga, keuangan, bisnis, hidupmu sehari-hari banyak ditentukan oleh apa? Cara berpikir saudara. Jadi saudara-saudaraku, ada kekuatan di dalam pikiran.
Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara berpikir kita harus selaras dengan pikiran Tuhan. Supaya kamu mengetahui apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi penting sekali untuk kita, saudara-saudara, punya cara berpikir ini. Amin. Yes. Gimana cara kita mendownload pikiran ini, saudara-saudara? Kita bisa mendownload pikiran ini kalau kita cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini petunjuk dicatat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Inilah cara yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa memiliki pikiran yang di atas. Bagaimana saudaraku kita menghadirkan yang di atas. Yang surgawi itu ke bumi. Kita memikirkan dan mencari yang di atas. Sebab sumber yang tidak terbatas ada di atas. Sumber yang tidak terbatas adanya di surga. Tuhan mau apa yang ada di surga dinyatakan di bumi. Tuhan mau apa yang ada di surga dinyatakan dalam kehidupan pribadimu. Bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi pekerjaan, bagi bisnismu. Haleluya. Karena Tuhan mau semua area kehidupan kita sungguh amat baik. Dan Tuhan mau juga melalui hidup kita membuat perbedaan dalam kehidupan ini. Kita membuat kehidupan menjadi sungguh amat baik. Gimana caranya? Kita perlu dapatkan ide-idenya. Pikiran-pikiran hebatnya dari siapa? Dari sumbernya. Sumbernya di atas, yaitu Kristus. Nah, saudara siap untuk itu? Siap?